Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan, dan di segmen terakhir ini Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustaz Menjawab. Ya, baiklah, pertanyaan yang sudah masuk datang dari Bapak Yayan di Kota Banjar, Jawa Barat. Kita akan langsung saja bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya bunyinya seperti ini, Pak Kiai, bagaimana hukumnya sebuah tanah yang sebelumnya digunakan untuk bangunan masjid atau musola, apakah boleh dialihfungsikan menjadi bangunan lain seperti rumah atau toko? Nah, Ya. Kiai silahkan ditanggapi. Ini kalau bicara boleh atau tidak bolehnya, itu variabel fikihnya banyak. Oke. Tetapi yang pertama di Indonesia untuk menentukan boleh atau tidak bolehnya itu harus melalui keputusan Menteri Agama. Jadi di sini sudah ada regulasinya. Iya, iya, iya. Kalau berbicara bangunan masjid yang didirikan di atas tanah wakaf. Wakaf. Ya, ini ada dua hal Mbak Eva. Ada yang tanahnya ditukar, ada yang alih fungsi bangunannya. Ini dibedakan nih. Yang pertama, kalau dengan tanah-tanahnya, misalnya ada tanah masjid, di atasnya ada masjid, kepotong jalan tol. Misalnya, Nah, itu. ya, atau dibangun di situ seiring dengan tata kota, misalnya itu dibutuhkan oleh pemerintah, Iya. atau untuk proyek PSN dan sebagainya. Maka ulama membolehkan, ini namanya istibdalul waqfi, itu bahasa gampangnya rislak, Rislak. tuker tanah. Maka tuker tanah ini harus seimbang Mbak Eva. Seimbang itu bisa harga tanahnya kita menemukan yang sama, bisa juga harga tanahnya nggak sama. Ini tanah wakaf misalnya 1 meternya 10 juta, diberikan tanah yang hanya 2 juta. Tetapi fungsi ini tetap terwujud. Misalnya masjid, memang orang ini membutuhkan masjid. Nah, sisa 8 juta per meter, itu kemudian nanti bisa diberdayakan itu. Untuk ekonomi, Untuk yang lain itu. untuk pendidikan dan sebagainya. Iya, Nah, iya, iya. itu tapi harus lewat keputusan Menteri Agama. Kalau dengan tanahnya, itu bisa jadi Mbak Eva, itu mudah urusannya. Yang menjadi sulit kalau hanya bangunannya dialihfungsikan. Asalnya masjid, Iya. gitu loh. Tiba-tiba kata orang, ini dirubah jadi toko. Ini kalau kita baca langkahnya, yang pertama nih Mbak Eva ya, kalau masyarakat masih membutuhkan masjid, maka hukumnya haram. Tidak boleh, itu satu fatwa. Ya, masjidnya dibutuhkan untuk orang sholat, untuk orang Jumatan. Tiba-tiba kita berpikir, kenapa nggak dijadikan mall aja nih masjid? Itu nggak boleh. Satu. Yang kedua, ini dia mengatakan bahwa rumah atau toko untuk siapa? Kalau masjid itu di atas tanah wakaf, maka peruntukan rumah dan toko ini itu harus sama peruntukannya dengan masjid dulu. Misalnya, ada kaidah yang ketiga nanti. Di kampung itu sudah tidak dibutuhkan lagi masjid misalnya. Karena mungkin dibangun area misalnya industri. Masing-masing industri itu sudah menyediakan masjid di dalam komplek masing-masing. Sehingga singkat ceritanya, kita jangan bicara apa ada Pak fakta kayak begitu. Anggap ada. Memang masjidnya udah nggak ada yang sholat di situ. Iya. Gitu loh. Tetapi tanahnya tidak dijual juga. Maka boleh dialihfungsikan untuk kemaslahatan umum. Nih, misalnya Mbak Eva, ini tentu tidak disepakati nih. Mazhabnya Imam Syafi'i nggak membolehkan. Gitu loh. Tetapi mazhab di luar Imam Syafi'i itu membolehkan. Tetapi dengan syarat bahwa alih fungsi bangunan itu akan bermanfaat untuk masjid lain. Misalnya, saya bangunkan gedung, maka hasil dari gedung itu untuk wakaf tadi, bukan dimiliki oleh pengurus masjidnya. Tetapi misalnya, kalau begitu uang keuntungan ini kita buat untuk menghidupkan 5 masjid misalnya, ya misalnya, atau ditabung Mbak Eva. Hasil ini nanti pada jumlah tertentu diakumulasi setelah 5 tahun, dia mampu membangun masjid. Maka yang seperti ini boleh dengan pertimbangan maslahat. Maslahatnya adalah ini tidak terpakai, masjid ini. Tetapi di Indonesia kita tidak perlu berdebat nih. Karena itu melalui keputusan Menteri Agama yang dibangun dari bawah.
Jadi kalau ada alih fungsi, ada risrak misalnya, itu nazirnya itu harus lapor dulu nih Mbak Eva ke Itu KUA. siapa yang memiliki hak secara syar'i itu untuk Pemerintah nantinya untuk untuk memutuskan itu memutuskan karena dan melibatkan untuk banyak. mengajukan? Iya, yang mengajukan yang pengurusnya. Oke. Kalau dia di Banjar ini tadi dia Heeh. pengurus masjidnya, dia ajukan. Pertama Hmm. lapor ke KUA di tingkat Mm-mm. kecamatan. Maka nanti KUA di tingkat kecamatan bersama kantor Kementerian Agama di setiap kabupaten kota itu akan membuat tim namanya tim keseimbangan. Hmm. Ini mau diapakan? Maka di situ ada KUA, ada ormas diwakili MUI misalnya, ada apa? Ada dari wali kota, ada Mm-mm. semua nih biro hukum, semua nih untuk menguji Hmm. ini layak atau tidak Untuk dirobah atau diubah. dipindahkan. Hmm. Nanti setelah ini tanda tangan, dia naik nih Mbak Eva, yang namanya ke Badan Wakaf. Oke. BWI. Mm-mm. Nah, dari BWI ini nanti setelah diputuskan, diplenokan, itu masuk lagi ke Dirjen Bimas Islam. Oke. Nah, nanti dari Dirjen Bimas Islam diputuskanlah dengan KMA, keputusan Menteri Agama. Jadi kalau di sini, kalau Bapak mau bertanya boleh atau tidak boleh, itu datang saja ke KUA. Kalau diproses ternyata nanti dibolehkan karena kemaslahatan, berarti sudah mengambil fikih yang menyatakan bahwa wakaf itu bukan saja mempertahankan keabadian barang, Oke. tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan Kemaslahatan, barang. Mbak. Oke, Gitu. baiklah Kiai. Terakhir Ya. singkat saja Kiai, untuk menutup kajian kita pada pagi hari ini, bagaimana yang harus dilakukan oleh masyarakat Muslim Mm-mm. agar masjid ini tidak hanya indah secara fisik, tapi Iya. juga kaya akan iman, ilmu Iya. juga, Nah ini Kiai. penting Mbak Eva, karena hadis Nabi itu bilang nanti di akhir zaman itu orang berlomba-lomba untuk memperindah masjid. Ya. Dan memperindah masjid itu kata guru saya berdasarkan ngaji dulu sama Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, itu tidak menunjukkan makruh. Beda ya. Jadi kata Nabi nanti tandanya hari kiamat mau datang itu masjid bagus-bagus. Gitu loh. Itu bukan berarti saya tidak boleh membaguskan masjid. Iya. Tetapi yang disayangkan oleh Rasulullah menjelang hari kiamat nanti, masjidnya bagus, isinya nggak bagus. Nggak ada. Gitu loh. Nah, itu yang menemukan korelasi jawaban dari pertanyaan Mbak Eva. Iya. Bahwa kitalah punya kewajiban untuk memakmurkan masjid dari aspek spiritualnya. Jadi kalau hari ini aspek materinya sudah bagus, fisiknya bagus, kan kita tinggal mengisi. Iya. Kalau dulu kan orang ininya nggak bagus, orang berpikir ngajinya nggak betah Pak. Kenapa? Masjidnya nggak enak. Iya. Sekarang masjidnya sudah bagus, maka kewajiban kita adalah memperhatikan aspek itunya. Dan itu Mbak Eva harus difikirkan. Saya kalau ada orang mau bangun masjid, itu nggak saya dorong sepenuhnya. Saya selalu bertanya, setelah dibangun, masjidnya mau diapakan? Ada orang, ya kan tugas saya cuma bangun Pak. Oh nggak bisa kata saya. Kalau cuma bangun saja, nanti bangunannya menjadi terbengkalai tanpa makna. Jadi kamu pikirkan, kamu punya dana sekian, siapa nanti yang mau diserahkan masjid ini? Mampukah dia memakmurkan dari penjelasan yang saya sampaikan tadi? Iya. Ketika dia mampu, saya dorong bangun. Oke. Kalau belum mampu, saya suruh pikir-pikir dulu. Karena masjid kan sekarang sebenarnya lumayan sudah cukup banyak ya. Betul. Tapi bagaimana merawat dan menjaga masjid itu yang utama. Baiklah, semoga dengan penjelasan Kiai tadi kita semuanya langsung menyadari Amin. bahwa tugas kita semua adalah Ya. untuk sama-sama memakmurkan masjid. Masjid, Kiai, ya. terima kasih untuk kajiannya pada pagi hari ini, dan pemirsa tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga tentunya kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan juga Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.